Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka ke Pilpres 2024 merupakan bentuk politik dinasti. Dari survei tersebut, sebanyak 60,7% menyatakan iya ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti. Sementara itu, 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menerangkan wacana soal politik dinasti masih dipandang sebagai negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan atau politik keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat. Kendati begitu, sebagian besar responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain. Sebanyak 47,2% menyatakan demikian, sedangkan 41,9% menyatakan sebaliknya. Sementara 10,9% lainnya menyatakan tidak tahu. Menurut Yohan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika Gibran dan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Solo dan Kota Medan tahun 2020. Namun isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung. Meski pesaing Gibran kala itu berasal dari calon perseorangan yang disebut-sebut sebagai pasangan calon boneka disiapkan khusus melawan Gibran. Fenomena politik dinasti cenderung menguat usai keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara terkait usia minimal calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin 16 Oktober. Dengan begitu, Mahkamah memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada tanggal 16 sampai 18 Oktober. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian lebih kurang 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.